Petik Laut merupakan salah satu acara terbesar di Banyuwangi. Perahu-perahu nelayan yang dihias menggunakan ornamen khas Madura memenuhi pelabuhan Muncar, memeriahkan upacara petik laut ini. Mesin kapal sudah dihidupkan, sebentar lagi kita akan berangkat ke tengah laut. Tapi kita tinggal nunggu gitiknya atau sesajennya naik ke atas kapal. Setelah itu baru kita berangkat. Waktunya gitik atau perahu yang diisi berbagai makanan khas sesajen lainnya dibawa di atas kapal yang saya tumpangi. Beruntung sekali, saya berkesempatan ada di perahu yang khusus ditumpangi oleh pemangku adat. Pemangku adat dalam acara ini memiliki tugas yang sangat berat. Orang tua yang dipercaya melepaskan warung saji ini harus menggelar doa agar acara dapat berjalan lancar dan cuaca yang bersahabat. Satu persatu dari puluhan perahu hias pun mulai memasuki arena pelayaran. Lihat dong, keren banget beriringan bersama-sama. Nah, prosesi pertamanya sebelum pelepasan gitik kita harus mampir dulu ke makam yang memang katanya dikeramatkan dari dulu sama masyarakat Muncar. Nah, di makam itu nanti akan ada ritual-ritual dan tarian gandrung. Setelah itu baru kita berlayar ke tengah. Tanjung Sembulungan, tepatnya di makam leluhur Gandrung inilah salah satu lokasi paling sakral di acara petik laut. Kurang dari setengah jam beriringan berhenti, hanya 2 gadis penari gandrung saja yang memiliki kewajiban mengunjungi makam leluhur yang ada di tepi pantai. Jadi ternyata gitik ini bukan dilayarkan atau dihanyutkan, melainkan ditenggelamkan. Jadi makanya udah siap batu-batu besar ya Pak, untuk menenggelamkan gitiknya. Prosesi kedua, setelah dari makam pembuangan sesajen kecil yang dikeranjang, nah itu dibuang ke titik yang dianggap selamat. Bentar lagi dibuang lagi nih. Sesajen yang ada di keranjang kecil pun jadi pengantar sebelum gitik ditenggelamkan. Pemangku adat mulai melempar satu persatu sesajen ke beberapa tempat yang disakralkan. Ini karena begitu banyak kapal yang ingin mendekat, jadinya jadi berantakan, jadi ramai sekali. Ini udah mau turun. Petik laut diartikan sebagai salah satu ungkapan rasa syukur nelayan kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya hasil laut yang ada di perairan Muncar. Sejak puluhan tahun silam, acara tahunan ini rutin diselenggarakan. Masyarakat percaya setelah dilakukan petik laut ini, hasil tangkapan ikan akan tambah melimpah. Ya ampun, nanti semua lagi berebutan. Saja yang udah dilempar tuh direbutin. Oh ya, tuh lucu banget. Setelah perahu kecil ini berhasil ditenggelamkan, para nelayan berebut menceburkan dirinya ke laut. Tapi ternyata nggak semua sesajen seperti kue-kue atau buah-buahan tuh diambil. Ternyata ada yang mereka incer, yaitu emas. Katanya ada mata pancing yang dibuat dari emas. Mereka lagi nyari. Satu lagi yang unik, setelah gitik tenggelam, nelayan berebut mencari posisi yang tepat dekat dengan posisi sesajen. Mereka percaya percikan air yang menyiram kapal akan menjadi keberuntungan saat melaut. Perkara benar atau tidak, tapi inilah yang dinamakan budaya. Kepercayaan nelayan di sini sudah menyatu dengan kehidupannya. Tidak heran, banyak dari mereka yang berebut isi gitik demi keselamatan dan kemudahan mendapat ikan yang melimpah saat melaut.
Kondisi geografis di Toraja yang berbukit membuat bentuk sawah bertingkat. Terasering ini populer dengan nama Sengkedan. Hal ini membuat pembangunan saluran irigasi sulit dilakukan, sehingga sebagian sawah di Toraja mengandalkan sistem tanah hujan. Empat lagi. Ini gemesin banget ya, ikannya kecil-kecil gini. Kalau orang Jakarta bilangnya nih ikan cerek. Banyak juga di berbagai daerah. Tapi mungkin di daerah lain ini ikan dianggap biasa. Di sini mereka manfaatkan untuk dikonsumsi, dimasak berbagai macam masakan. Sebagian besar petani di Toraja juga mengusahakan mina padi di areal persawahan mereka. Mina padi adalah teknik budidaya padi dan ikan yang dilakukan bersamaan. Boleh jadi karena lokasi wilayah Toraja yang dikelilingi pegunungan serta jauh dari laut. Akhirnya memelihara ikan di sawah menjadi salah satu pilihan masyarakat. Mina padi umumnya diisi ikan mas, baletodi atau ikan todi. Ikan todi atau yang juga dikenal dengan ikan surai ini adalah sejenis ikan air tawar berukuran sangat kecil yang hidup di areal sawah berair. Dulu ikan ini menjadi incaran anak-anak Toraja ketika bermain di sawah. Namun karena rasanya yang gurih dan enak, kini ikan todi dikonsumsi massal. Udah nih ya Bu ya, cukup. Eits. Hasilnya, selain ikan surai kita juga dapat ikan mas. Nih, waktunya untuk kita masak. Rasanya tak afdol jika datang ke Toraja jika tidak mencicipi kuliner papyong. Dalam pembuatan papyong, seluruh bahan, baik itu ikan, babi, ayam, ataupun kerbau, dicampurkan dengan bumbu-bumbu yang telah dipilih ke dalam bumbu yang kemudian dibakar untuk mematangkan bahan makanan. Sudah jadi. Ini dibilangnya papyong todi masak burak. Jadi ini ciri khas dari masyarakat Toraja, dimasak di dalam bambu dicampur sama batang pohon pisang yang muda. Kayak begini nih. Pedas. Rasanya gurih banget. Tadi soalnya dicampur sama cabai juga nih, cabai ciri khas Toraja Ibu ya. Iya. Rasanya mantep, pedas-pedas sama kris-kris rasa dari batang pohon pisangnya. Enak. Seru kalau ke pasar kayak begini, bawahnya pengen belanja. Berapa Pak? Nah, ini saya sudah di salah satu pasar di kota Palembang. Dan Palembang itu pasti tahu dong, sangat terkenal dengan pempeknya. Jadi kalau orang-orang pasar pasti yang diburu adalah daging ikannya. Tapi saya di sini mau berburu tulang ikannya ya Bapak. Oh ya. Ini saya Kita sudah cari bersama tulang ikan Bapak gabus. Topo. Kita akan membuat sesuatu dari tulang ikan itu. Apa itu? Lihat nanti ya. Sungai Musi sebagai jantung perekonomian utama di Palembang membuat ikan-ikan perairan tawar seperti gabus dan tenggiri terus membanjiri pasar. Sebanding dengan selera masyarakat yang juga menyukai aneka penganan dari ikan, beberapa lapak bahkan dibangun khusus untuk menyediakan ikan siap olah yang sudah tidak ada durinya. Itu cuma 3.000 sekilo. Bandingnya jauh banget Bapak. Dari sekilo 50.000, tulangnya cuma 3.000 Iya. kilo. Walaupun rasanya tidak selezat tenggiri, namun ikan gabus juga memiliki kandungan protein tinggi dan albumin yang bermanfaat dalam berbagai proses penyembuhan luka.
Jadi tulang ikan yang tadi kita beli di pasar mau kita proses jadi kerupuk. Nah, ini nanti kita bersihin dulu tulang ikannya. Setelah udah dibersihin kita rebus. Oh, dikasih rebus. Direbus. Berapa lama itu rebusnya, Bapak? Kira-kira 5 jam lah. Lama juga. Iya. Dari kumpulan tulang yang tidak diminati pembeli pada umumnya, sekarang saatnya kami mengolah sesuatu yang nikmat dan bermanfaat. Ini Pak ya, selesai kayak begini aja. Ya. Nah, lihat nih bentuknya. Gak percaya kan kalau ini tulang ikan? Kayak dagingnya aja ya, Bapak ya? Iya, sama aja. Hebat sekali Bapak Toko ini. Tapi 3 tahun loh. Kreatif, 3 tahun ya Iya. buatnya. Nah ini Buat tulang eksperimennya. ikan yang sudah kecampur sama telur sama garam, kita dinginkan dulu sehari semalam. Sehari semalam lah. Oh lama ya. Nah, jadi sehari Nanti semalam. baru dicampur sama simpan, tepung. Sama tepung. Kita masukkan ke freezer nih Pak. Nih, jadi dia ada cetakannya tuh bulat. Terus pas adonannya turun, nah ke bawah itu kita harus cepet-cepet diambil. Saya mau coba. Ibu saya mau coba dong. Coba berantakin. Walaupun peralatannya sederhana, tapi kecepatan kerjanya tidak dapat dipandang sebelah mata. Jadi nggak boleh ditekan juga ke cetakannya. Kalau ditekan, nah ya sih nggak bagus. Kayak saya ini jelek banget berantakan. Sudah habis. Pekerjaan saya berarti sudah selesai. Silakan dilihat hasilnya. Mari. Berantakan semua. Tadi yang paling bagus cuma yang ini kata ibunya. Yang lainnya ya begitulah kira-kira. Kerupuk-kerupuk mungil ini harus direbus dulu sebelum dijemur. Ini kerupuk yang udah tadi kita kukus, kemudian dijemur. Ini jemurnya berapa lama, Bu? 5 hari. Biasanya 5 hari ya. Nah, jadi memang kita harus ngejemurnya tuh bener-bener kering banget sampai di dalam-dalamnya. Tapi ini ternyata nggak semuanya bisa kita jemur. Jadi ada beberapa kerupuk yang masih mentah. Kayak begini nih, bawah-bawahnya masih mentah. Ini nanti akan kita kukus lagi untuk kedua kalinya. Setelah kering merata dan warnanya berubah menjadi kekuningan, cemilan berbahan tulang ikan ini siap untuk digoreng. Nih Pak. Asik. Sekarang waktunya penggorengan. Ini kerupuk yang tadi yang sudah dijemur, dikeringkan selama 5 hari, ini sudah siap untuk digoreng. Ini kalau kita perhatiin, tungkunya ada 2. Ini salah satu ciri khas orang Palembang kalau masak kerupuk ya Bapak? Iya. Kalau yang tungku pertama, ini dia apinya nggak terlalu panas ya, jadi kecil-kecil saja. Biar kerupuknya panas dulu. Nanti kalau misalnya udah kelihatan agak-agak kembang, dipindahin ke tungku yang berikutnya. Nah ini yang udah panas sekali apinya. Itu udah masak sampai ke dalam-dalam ya. Nyam. Enak banget. Kalau ke Palembang, harus coba nih yang beda. Kerupuk tulangnya Pak Topo. Iya Pak? Iya.
Gunung Tambora adalah sebuah stratovolcano aktif yang terletak di 2 kabupaten, Bima dan Dompu. Tambora terbentuk oleh zona subduksi di bawahnya hingga pernah membuat ketinggiannya mencapai 4.300 meter di atas permukaan laut dan pernah menjadi salah satu gunung tertinggi di Nusantara. Sampai akhirnya Tambora meletus dahsyat pada tahun 1815 yang mengubah ketinggian gunung ini menjadi 2.850 meter di atas permukaan laut. Rute menuju Gunung Tambora itu sebenarnya banyak ya. Ada beberapa jalur. Cuman yang paling terkenal, paling populer dengan kejutan-kejutannya di tengah-tengah trek adalah jalur Pancasila. Mudah-mudahan berhasil sampai puncak. Ayo, semangat! Gunung Tambora tak hanya menarik bagi para pengamat seismologis dan vulkanologis karena sejarah letusannya yang maha besar. Beragam pilihan jalur pendakian dengan berbagai pemandangan vegetasi juga membuat nama gunung ini populer di kalangan para pendaki lokal maupun mancanegara, termasuk saya. Hutan tropis Tambora yang ada di sepanjang jalur pendakian menjadi jauh lebih rapat di ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Haha, ini dia korbannya Pacet. Wah, lihat udah berdarah-darah. Ini lagi asik ngisep nih. Kalau dipaksa jadi begini nih, keluar darah banyak. Caranya biasanya pakai air tembakau ya bang. Kalau enggak pakai air jeruk nipis. Pacet menyerang korbannya dengan alat hisap darah di bagian depannya. Saat menghisap darah, Pacet mengeluarkan suatu cairan yang mampu mencegah terjadinya penggumpalan dan pengeringan darah, sehingga mempermudah proses penghisapan. Tuh kan, dia udah asik ngisep aja nih. Ih, semprot. Sehat juga ya, jadi darah kotor kita jadi isep. Cuman yang bikin gak enaknya ini, kalau setelah dia ngisepnya itu loh, darah gak berhenti-berhenti keluar terus. Bang, gak apa-apa. Ntar dulu. Gak apa-apa kan? Ada yang sakit? Astaga. Duduk dulu. Duduk dulu. Capek ya? Ya. Sandung ya? Iya, santung. Coba tangan sebelah. Aduh, nih lo. Pelan-pelan. Berdiri. Kakinya coba. Gak apa-apa kan? Coba. Apa? Dah. Gimana? Lanjut lagi? Lanjut. Ya Siap. ampun, no. Lanjut. Hati-hati. Pelan-pelan. Pelan aja kita. Pelan-pelan ya? Pelan-pelan kaget saya. Dah, yuk. Oke. Yuk. Hati-hati. Pelan-pelan. Lihat dong, ini jelatang semua. Lagi pakainya lengan buntung, cuman pakai celana pendek. Ini nekat bener sih abangnya. Buat yang udah pernah ke Tambora, pasti punya kenangan manis sekali dengan jelatang-jelatang ini. Makanya kita pakaiannya harus serba tertutup dari kaki sampai tangan. Tuh, saya pakai jaket tertutup semua. Cuman sebenarnya kita harus tahu seperti apa sih rasanya kena jelatang. Ini termasuk jenis yang mempunyai tingkatan sengatannya tuh lebih sedikit atau lebih kecil, jadi nggak terlalu lama sakitnya. Saya coba nih ya. Tuh lihat dong duri-durinya. Au! Jelatang adalah sejenis rerumputan semak yang memiliki duri halus di bagian permukaan daun. Efek gatal, panas, dan bentol akan terasa di bagian kulit yang terkena sengatan duri-duri halus jelatang. Itu sengatannya, aduh. Rasanya perih, gatel, panas, aduh campur aduk.
Jelatang berasal dari daerah dingin di Eropa Utara dan Asia. Kini, jelatang menyebar hampir di seluruh dunia. Astagfirullahaladzim. Mau nangis rasanya. Lihat dong itu, jalur menuju pos 4-nya tertutup sama jelatang. Makanya jadinya kita nggak bisa bergerak, harus nunggu tim yang paling depan lagi kasih bersih jalur. Ya terpaksa kita diam dulu di sini. Ini masih sakit tau nggak sih? Rencananya hari ini kita tembak langsung ke kaldera Tambora. Cuman cuacanya nih sedikit tidak mendukung ya. Kabut turun, angin kencang. Udah gitu ini udah mulai rintik-rintik, sepertinya mau hujan. Cuaca di atas gunung sulit ditebak. Pembukaan jalur pendakian menjadi semakin berat karena terpaan kabut dan hawa dingin yang menusuk. Dua jam lagi kita sampai kaldera. Cuman karena kondisi kabut sangat tebal, terus anginnya kencang banget nih, kita nggak mungkin bisa maksa untuk terusin ke atas. Jadi mau nggak mau kita harus istirahat dulu sebentar, menghangatkan badan karena ini bener-bener dingin banget. Badan saya gemeter semua. Ini tinggal 1 jam lagi. Seharusnya kita udah nyampe kaldera. Tapi tiba-tiba kita terjebak di dalam badai, kabut tebal, angin kencang. Kita nggak mungkin bisa nerusin. Kami semua ini udah nunggu selama hampir 3 jam di sini. Ya bang, kurang lebih 3 jam. Kita nggak mungkin bisa nerusin, nggak mungkin bisa dipaksakan untuk sampai ke sana karena bahaya sekali. Takut nanti tiba-tiba terjadi kecelakaan. Jadi mau nggak mau kita harus turun ke bawah. Karena kalau kita paksain nanti malah kondisinya kita malah bisa kemalaman di sini. Jadi hari ini kita turun. Turun ya bang? Enggak, kita turun. Ya. Nggak apa-apa. Gunungnya nggak kemana-mana kok. Bisa balik lagi. Letusan Tambora pada skala 7 di tahun 1815 memiliki kekuatan 4 kali letusan Krakatau di tahun 1883. Letusan gunung ini menyebabkan kematian sekitar 71.000 jiwa. Bahkan, letusan Tambora telah menyebabkan perubahan iklim dunia. Pada 1816 menjadi tahun tanpa musim panas di Amerika Utara dan Eropa karena tertutup abu letusan Tambora. Ini menjadi bencana terburuk di abad 19 karena terjadi gagal panen, kematian ternak, dan kelaparan terbesar dunia. Berada di Pulau Lingga, Kepulauan Riau, perhatian saya langsung tertuju pada kebiasaan masyarakat setempat dalam memainkan gasing. Uniknya, permainan ini tidak dimainkan oleh anak-anak, namun justru orang dewasa, terutama di sore hari. Seru banget ya. Ini dia salah satu permainan tradisional khas dari masyarakat Melayu, terutama di Pulau Lingga ini, yaitu permainan gasing atau orang sini disebutnya gaseng. Di sini, gasing merupakan permainan beregu yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Dibuka dengan adu lama memutar gasing. Ya
ini yang jago. Memang harus pakai talinya yang panjang, makin panjang makin bagus ya muterannya. Regu yang kalah harus meletakkan gasingnya terlebih dahulu. Setelah itu, regu yang lain akan menghantamnya dengan keras. Resikonya adalah pecah alias kalah. Sampai pecah loh. Kalau udah pecah, udah out, udah kalah. Nih, kayak gini. Jadi memang kalau lagi mangkahnya itu emang modelnya harus yang gede. Seperti ini nih, berat loh. Jadi pukulannya juga harus kencang ya Pak? Iya, harus bertenaga. Tapi bukan berarti gasing yang dihantam selalu kalah. Ada kalanya gasing pemukul yang terpental jauh. Dan kalau sudah begitu, yang dinilai adalah siapa yang bisa bertahan paling lama. Ternyata adu gasing ini tidak semudah memainkan gasing modern yang tinggal tarik lempar saja. Ini megangnya posisinya bawah. Ini kan bagian bawah nih, megangnya begini. Tapi nanti pas lagi memutar, diarahin ke atas. Nah, itu bingung nggak caranya gimana? Jadi ada ininya ya, gayanya Pak. Iya. Apalagi saat saya menggunakan gasing pemukul. Butuh ketepatan dan kekuatan ekstra. Bentar doang. Ternyata susah loh ternyata ya main gasing ini. Dari arena permainan, saya ikut ke rumah Pak Zul. Pemain sekaligus pembuat gasing handal dari Lingga. Jadi awalnya pemilihan bahan dulu ya Pak? Iya, iya. Ini kayunya jenis apa? Tempinis nih. Kayak begini ya? Iya, iya. Bentuk ideal gasing adalah besar di atas dan lancip di bagian bawah. Berguna untuk kekuatan dan kestabilan perputaran. Jago banget sih Pak Julnya. Ini cuma dipahat biasa aja udah mulai kebentuk. Nanti kalau mau pensempurnaannya di atas itu ada alatnya. Ini Pak. Tugas memutar ini ternyata sangat melelahkan. Tarik, tarik, dan terus menarik. Untuk membuat gasing yang melingkar sempurna, dibutuhkan tarikan yang panjang dan lama. Ini lama-lama tangannya bisa pecah ini. Aduh, pegel. Ini nggak ada yang bisa gantiin. Maju sini Pak. Ini asisten saya yang gantiin muter-muter. Yang saya tidak kuat lagi. Ini urusan lelaki kalau kayak begini. Untuk menjaga kualitas porosnya, bagian bawah gasing harus dipasang lapisan besi. Jago banget ya Pak Julnya, jadinya halus bener. Ini tinggal masang besinya ya. Setelah itu, gasing tinggal dipasang besi poros yang terbuat dari butiran gotri. Lihat dong, rapi banget. Udah gitu guratannya juga. Padahal alatnya cuma kayak begitu doang loh. Ini udah sebagus ini. Kalau misalnya lagi mau mendekatin turnamen bisa berapa banyak nih Pak? Ya 70-an lebih. 70, gempor deh tuh tangan 70 gasing. Kenang-kenangan dari Pulau Lingga. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Ini salah satu sifat yang mirip sama anak manusia. Ngambek tadi gara-gara rebutan makanan, dia lari ke kandang nih main sendiri. Oh bebas nak. Naik. Pisangnya diambil bro, udah. Wow. Baik-baik ya Jackie. Semoga Jackie ini bisa survive di habitatnya. Oh ini bentukannya udang ketak. Wah. Teknik
lihat gak? Keluar capitnya.